guruku, kesabaranmu dalam mendidik, kesabaranmu tak tertandingi, kesabaranmu bernilai tinggi, kesabaranmu bernilai tinggi. Pantaslah kami
kesabaranmu, wahai guruku, kesabaranmu dalam mendidik, kesabaranmu tak tertandingi, kesabaranmu bernilai tinggi, kesabaranmu bernilai tinggi. Pantaslah kami harus bersyukur, berbudi baik padamu guru, pengorbananmu tak terbalaskan oleh permata intan berlian, oleh permata intan berlian. Kesenanganku, kesenanganmu, kesusahanku, kesusahanmu, tak kau fikirkan tentang hidupmu. Yang penting kami bisa bahagia, yang penting kami bisa bahagia. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'al syani wal karami, arfal layali wa dal maafkan kami, murid-muridmu, banyak bersalah dosa padamu. Himpunlah kami dalam doamu, mati
yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menyimak nasihat, yaitu tentang cerita orang mati. Yang mana cerita orang mati yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah, mati jauh dari rahmah, jauh dari ampunan, baik dunia maupun akhirat. Bagaimana ceritanya orang mati? Roh yang dicabut dengan paksa oleh malaikat penuh dengan kekejaman, penuh dengan marah, dibawa malaikat disumpah dan dilaknat. Baunya sangat busuk, baunya membusuk, baunya tak kepalang, bahkan lebih dari binatang. Nasibnya sangat malang dan celaka sudah sangat terang. Orang yang sedang mati dalam keadaan su'ul khotimah menangis mohon kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, hidupkan aku ke dunia. Ya Allah, aku ingin bakti. Ya Allah, aku ingin junjung perintah Rabbi. Ya Allah, aku mengakui bahwa agama yang suci. Ya Allah. Tapi apa jawab malaikat? Dia sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali, untuk bertaubat, untuk beribadah. Dan tahukah kita mau? Tahukah kita ajal? Kita nggak tahu. Bisa juga hari ini, bisa juga detik ini, bisa juga besok, bisa juga lusa, bisa juga beberapa jam, beberapa saat lagi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh berbahagialah dan bangga jikalau kita mati di tempat yang mulia, jikalau kita mati dalam keadaan mulia, jikalau kita mati dalam keadaan mengingat Allah, dalam berbuat kebaikan. Dan celaka jikalau kita mati dalam keadaan kemaksiatan, dalam keadaan jauh dari Allah, dalam keadaan penuh dosa, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan di tempat yang hina dan dihinakan Allah. Apa tempat-tempat yang hina dan dihinakan Allah? Misalkan tempat kemaksiatan, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Bayangkan andaikan kita mati dalam keadaan yang sangat hina, maka Allah masih diberi kesempatan kita oleh Allah malam hari ini untuk mengisi waktu kita, hari-hari kita, saat-saat kita dalam kebaikan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena apa? Kita takut tak bisa kita membayangkan jikalau Allah mencabut nyawa kita, Allah mencabut ajal kita dalam keadaan berbuat buruk. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, agar kita dijauhkan dari hal-hal yang maksiat. Mudah-mudahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar nasihat ini agar tidak terjadi pada diri sendiri. Cerita orang mati su'ul khotimah, jauh dari rahmat, jauh ampunan dosa, dunia sampai akhirat. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah.
suci, tetapi sungguh sayang, ruhnya sudah melayang. Malaikat yang pegang tak diizinkan pulang. Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ifir liman qadasa, hatinya sangat sesal, haus lapar tak bekal, berlayar tak berkapan dalam siksa yang kekal. Badan hangus terbakar dalam api berkobar, sakit digigit ular kala jengking mencakar. Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ifir liman qadasa, siang malam menjerit keras setinggi langit, ular belakang menggigit sangat panas dan sakit, haus meminta minum agar diberi zakum, tanah pelacur mesum, minuman kafir ghanum. Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah ya Allah.
tidak kau pelajari, hingga kau tak mengerti, tidak dan tegang Rabbi. Ini adalah cerita orang mati yang sangat mengerikan, masih banyak syairnya. Insya Allah nanti biar dibuatkan kitab ya, kumpulan sholawat versi Thariqul Jannah. Jadi banyak kita menyusun qasidah-qasidah dengan sholawat-sholawat yang dicampur dengan syair bahasa Indonesia, supaya kita bisa mengerti apa nasihat-nasihat itu bisa langsung nyambung kepada hati, juga diselingi dengan sholawat. Kalau sudah kayak gitu, mendengar cinta orang mati, sakit digigit ular, kelabang, kalajengking mencakar, derita menangis keras setinggi langit, tapi tidak ada yang menolong kita. Bayangkan Bu, bayangkan Pak, andaikan kita mati saat ini di tempat yang hina dan dihinakan Allah, dan apabila kita mati saat ini kita terjebak dalam perbuatan maksiat. Andaikan kita mati saat ini kita sedang melakukan maksiat, atau kita sedang berbuat buruk dibenci oleh Allah, maka dari itu bayangkan andaikan malaikat penuh dengan kekejaman mencabut ruh kita, mencekik leher kita dengan sekeras-kerasnya sampai seluruh urat-urat nadi kita terputus. Itu sakaratul mautnya. Gimana nasibnya tadi ketika di alam barzah? Gimana nasibnya tadi ketika di kuburan? Bayangkan Bu, bayangkan di kuburan kita siang malam menjerit. Bayangkan sakitnya luar biasa. Ketika kita haus, dikasih makan nanah, busuk badan kita. Andaikan matinya dalam keadaan maksiat, andaikan matinya dalam keadaan hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita sering berbuat hal-hal yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang mudah ringan, misalnya apa Bu, misalnya rasan-rasan, menggunjing, riba, fitnah dan lain sebagainya. Kalau orang itu sudah hobi, maka kebiasaan tidak bisa menjaga lisan. Ingat, lidah itu lebih tajam. Maka dari itu kita berbuat banyak lidah kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau dalam ilmu hikmah kita diajarkan, dunia ini bukan tempat. Dunia ini menghinakanmu. Dunia ini menjatuhkanmu. Tinggalkan dunia. Kau senang, tinggalkan dunia. Kau sedih, tinggalkan dunia. Kau bahagia, tinggalkan dunia. Kau susah, tinggalkan dunia. Karena dunia ini bukan tempatmu. Itu dalam, kalau kita belajar ilmu hikmah. Dunia ini menjatuhkanmu, dunia ini menghancurkanmu, dunia ini menghinakanmu. Maka dari itu sebuah pesan sholawat dari Majelis Thariqul Jannah agar kita bisa menjaga amanah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah itu? Amanah itu adalah harta, anak, istri, tubuh kita, setiap waktu kita, waktu termasuk amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dengan sebaik-sebaik mungkin. Sebelum kita mendengarkan tausiah dan pengajian kajian kitab Syama'ilun Nabi, kita baca dulu yaitu Khairul Bariyah Thariqul Jannah. Nanti biar di kitab ya, biar bisa menyimak banyak tuh. Kita punya qasidah-qasidah, kita punya sholawat-sholawat yang ada syair bahasa Indonesia banyak, sampai ratusan, banyak sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Khairul bariyah nadhara ilayya, khairul bariyah nadhara ilayya, ma anta illa
kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah Allah ilayya khairal bariyah Rindu
tiada ilmu, hatinya buta, duduk di majelis tapi berdosa, hati yang bimbang kerasukan setan, tiada uang iman merambah, tiada uang iman Wasallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita dengarkan dulu nasihat-nasihat ilmu ya. Yang pertama yaitu akan dibacakan kitab Syama'ilun Nabi. Sebelum kita mendengar Syama'ilun Nabi, ada sambutan dulu. Kita ada tamu yang jauh-jauh dari Kalimantan ya. Bang Naf. Mana Bang Naf tadi? Ya. Sembunyi di mana? Bang Naf, untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita, terutama kepada santri-santri Thariqul Jannah, agar tidak goyah, agar imannya tetap semangat. Masya Allah. Ini dari Kalimantan jauh-jauh sini, Masya Allah. Jangan memandang dari casing, belum tentu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ala qulubikum. Beliau tadi mau pinjam kopi, enggak, saya pinjam kopi apa adanya aja. Allah memandang hati. Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Gus yang udah terima saya di sini. Saya di sini sudah kurang lebih 3 hari. Memang benar saya jauh dari Kalimantan, kemudian datang lewat Purwosari. Nggak tahu kenapa, tanpa sebab ada yang bisa menghubungkan. Akhirnya saya sampai di sini. Benar pas sudah dari ujung dari lari. Iya, jadi memang kedatangan saya di sini adalah sebagai salah satu bentuk saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Mungkin kurang elok kalau saya ngomongnya, tapi terus terang mungkin dari bapak dan ibu banyak sekali yang memperhatikan kejadian belakangan ini. Ya, yang ibu pasti tahu. Sebenarnya saya ingin berkata kepada orang-orang di luar sana yang nggak pernah kesini, nggak pernah datang ke sini, tetapi bisa ngomong seperti seolah-olah sudah pernah kesini. Nah, untuk itu makanya saya datang jauh-jauh tempat ini, ingin membuktikan sebenarnya apa sih yang terjadi di tempat ini. Dan selama 3 hari saya di sini, jujur saya bukan dari kalangan seperti bapak ibu yang ada di tempat ini. Saya bukan dari tempat seperti bapak ibu yang setiap hari bisa mendapatkan ilmu dari Gus di tempat ini. Enggak, saya dari tempat yang jauh sekali kan, jauh dari ada acara-acara seperti ini. Makanya pada saat saya datang ke sini melihat kegiatan-kegiatan mulai dari pembangunan, lalu ada santri, kemudian ada pendidikan juga buat santri, lalu ada orang yang didoakan, kemudian ada kunjungan ke tempat-tempat orang yang mungkin tidak mampu diberikan santunan, kemudian masih banyak lagi lah kegiatan positif lainnya yang membuat akhirnya saya berpikir saya menjadi malu sebenarnya ada di tempat ini. Malunya karena saya bukan orang yang penuh dengan kebaikan. Saya orang penuh dengan yang tanda kutip suka membicarakan orang tadinya. Tapi sampai sini saya diterima sangat baik sekali oleh Gus dan dilayani sangat baik sekali. Diajak keliling juga sampai ke tempatnya Gus Samsudin juga di Blitar. Kemudian ketemu dengan Gus-Gus yang lain juga. Dan itu membuat saya berpikir ingin sekali mengatakan pada orang-orang di luar sana dan juga buat santri serta bapak ibu yang ada di tempat ini, yang saya tahu saya orangnya berlatar belakangan hukum. Jadi sebelum saya kesini memang saya mencari tahu latar belakangnya Gus itu seperti apa.
Saya tahu memang belakangan apa sih nama acara seperti ini, maaf Bu ya, Maulid seperti ini tuh ramai sekali. Saya melihat video yang dulu, lalu melihat makin hari makin berkurang. Saya rasa pasti ada masih sangkut pautnya dengan kejadian belakangan seperti ini. Saya datang ke sini bukan karena mungkin disuruh, tidak. Kalau saya datang ke sini karena disuruh, saya berani pulang mati, tidak selamat di jalan. Itu sumpah saya. Kalau saya datang ke tempat ini karena disetting, karena dibayar, karena disuruh, saya berani mati 7 turunan, tidak selamat sampai rumah. Karena saya menyaksikan sendiri keajaiban di tempat ini, terutama tadi siang saya merinding sekali bagaimana ilmu-ilmu yang diberikan oleh Gus, yang tadinya saya berpikir nggak mungkin lah gitu, dan akhirnya saya menyaksikan dengan sendiri. Ya itulah, saya nggak bisa berpikir dengan logika. Saya orang yang berlatar belakang hukum, tapi setelah melihat segala sesuatunya, saya pikir ilmu yang ada pada saya sangat jauh sekali daripada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di tempat ini. Dan saya berharap dengan apa yang saya ucapkan ini, saya ingin sekali memberitahukan bahwa jika bapak dan ibu mungkin memiliki sedikit saja ada keraguan, ada pertanyaan, kok bisa begini, kok bisa begitu, tolong cara berpandangnya, perspektifnya dirubah. Kadang kita jadi manusia tuh hanya melihat satu sudut pandang. Misalnya kita melihat, kok Gus begini ya, kok begini ya, kok begini. Tapi kita saking warga plus 62 tuh cuma melihat di situnya aja gitu loh. Tapi kita nggak melihat hal-hal yang lain. Contoh paling kecil adalah hal seperti ini. Mungkin di luar sana banyak orang bisa menghujat, bisa mengatakan ini dan itu, tapi apakah mereka bisa melakukan apa yang Gus lakukan? Menyantri, membantu santri, menyekolahkan, memberikan pendidikan, kemudian memberikan tausiah buat bapak dan ibu. Dan masih banyak lagi kegiatan hal positif yang bisa didapatkan di tempat ini maupun di tempat ulama-ulama yang lainnya. Jadi saya mengajak bapak dan ibu untuk berpikiran yang lebih luas. Mungkin saya nggak tahu ya, cara pandang saya kalau melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi, tapi saya melihat yang di lainnya juga. Mungkin yang satunya tidak begitu sempurna, tapi kita lihat yang lainnya sangat sempurna. Sepanjang tadi namanya apa? Selawat ya. Sepanjang selawat tadi saya mondar mandir, saya tuh bingung. Sebenarnya musik yang dimainkan tadi asli apa enggak gitu loh. Saking indahnya, saya sampai tanya tuh sampai keliling. Akhirnya saya kesini lihat, asli. Waktu saya baring-baring di sebelah, saya berpikir lagu ini saya merasakan, seperti besok itu mau lebaran gitu. Ini, jadi mohon maaf, saya juga berpakaian juga mungkin tidak seperti bapak ibunya karena memang saya bukan dari kalangan di sini. Jadi sekali lagi terima kasih buat para santri-santri yang sudah menerima saya di sini, terutama buat Gus, buat Umi, buat Abah, semua yang ada di tempat ini sangat baik sekali menerima saya. Walaupun saya orang dari luar datang ke tempat ini, dan memang tujuan saya awalnya ingin tahu apa sih yang terjadi di tempat ini. Jadi sampaikan berita ini kepada orang, pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin di luar sana mungkin berpikiran yang ada pertanyaan yang mengganjal. Inilah kesaksian hidup saya buat bapak dan ibu, semoga bermanfaat. Satu pesan saya, lakukan kebaikan dan buang pikiran jahat. Apapun yang orang katakan, apabila ibu atau bapak, adik-adik semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan di tempat ini, maka itulah yang harus dikedepankan, bukan yang jelek-jeleknya yang dikedepankan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, beliau itu awalnya nggak tahu datang ke tempat sini mungkin intel, buzzer mau nangkap saya mungkin. Awalnya gitu mungkin, seudon saya begitu. Ini ada apa ini kok ada orang kayak mencurigakan gitu. Tapi alhamdulillah itu kita husnudon siapapun orangnya, walaupun aneh, lakatnya aneh, bentuk zahirnya seperti itu, belum tentu hatinya lebih mulia. Hatinya lebih mulia daripada kita. Nah, karena itu kita balas dengan kebaikan. Makanya sampai kita balas dengan kebaikan, alhamdulillah jadi saudara. Terkadang orang yang mau berbuat jahat kalau kita baiki, kita jadi saudara.
Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat kepada kita, itu gampang, mudah. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu mudah. Misalkan ada saudara kita berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu mudah. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, itu susah. Nah, di situ mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang ikhlas, hati yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, mari kita dengarkan kitab sebentar ya, kalimat-kalimatain bil ikhtisar agar sempurna majelisnya dalam majelis Nabi. Kita dengarkan bacaan kitab Syama'ilun Nabi, dan majelis ilmu insyaallah majelis kita akan sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau Ustaz Ilham telah mengabdikan juga di pondok pesantren, mudah-mudahan beliau walaupun masih muda ilmunya sudah tinggi, Bu. Insyaallah sudah alim. Kenapa saya katakan alim? Karena sudah pondok bertahun-tahun, karena sudah bisa membaca kitab kuning, kitab gundul, apa saja ngerti, itu namanya alim. Masih muda, masih berapa belas tahun, tapi masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil ithmi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu barakalladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alika al-adhari ma'adini sirrika al-asma wa hum sufrun najaya himana. Ala sahabatika al-kiram dinika humati aslahu liwilahi unwana. Wattabi'in lahum bisidqi ma hada hadil mawaddati hijjal asyana. Wallahi ma dhukira al-habibu ladal muhib illa wadha walihan wa nashwana. Al-mukarram al-mukhtaram muassis hadal ma'had tariqul jannah Kiai al-Hajj radhiyallahu anhu hafizallahu ta'ala wa ra'ah wa qadharallahu amthala amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika mudirul ma'had tariqul jannah Gus Idris Al-Marbawi hafizallahu ta'ala wa ra'ah wa qadharallahu amthalah wa atalallahu umrahu fis sihha wal afiyah amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada segenap keluarga besar pondok pesantren Thariqul Jannah dan juga alim ulama dan asatidzah yang tidak bisa al-fakir sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sekarang berada di bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal, kita bahas sedikit dengan al-ihtifal bi Maulidin Nabawi Syarif. Dikatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Sayyidil Habib Ali bin Hasan Bahrun, al-ihtifalu bil Maulidin Nabawi Syarif ta'birun anil farahi was sururi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa'a bihi al-kafir faqad jaa'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab كل يوم الاثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita adakan malam ini adalah ta'birun, adalah satu ungkapan senang dan cinta kita akan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini sangat bermanfaat bagi kita. Jangankan seorang musyrik, seorang kafir itu mendapatkan manfaat sebab dia gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, itu afdhalul kutub fil ahadits, paling afdalnya kitab di dalam fan hadis, bahkan dikatakan afdhalul asahhul kutub ba'dal Quran, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Dikatakan dalam kitab tersebut bahwasanya annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yaumil itsnin. Yang namanya Abu Lahab, hadirin ada yang kenal Abu Lahab? Hadirin ada yang kenal?
Seorang kafir atau muslim? Kafir. Ya, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang kafir seperti Abu Lahab dikatakan yukhaffafu anhu, dia diringankan azabnya kulla yaumil itsnaini, setiap datangnya hari Senin. Kenapa? Bisababi anskihi li Thuwaibah jariyati lamma basyratu bi wiladatil Mustafa. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dikabarkan oleh budaknya yang bernama Thuwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya keponakannya telah lahir laki-laki yang bernama Muhammad. Karena gembiranya Abu Lahab akan kelahirannya Nabi Muhammad, maka Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Karena rasa gembira ini, yang namanya Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Faqala al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasir ad-Dimsyaqi di dalam sebuah syairnya mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'adhamuhu bitabat yadahu wa fil jahim mukhallada ata annahu fil yawmil itsnaini daiman yukhaffafu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada." Jika seorang kafir seperti Abu Lahab yang sudah dicap dalam Al-Quran dia masuk ke dalam neraka jahim mukhallada selama-lamanya, ata annahu, dikabarkan bahwasanya dia di setiap hari Senin diringankan azabnya karena bahagia, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sekali dalam umur hidupnya. Famadonu bil 'abdil ladzi kana umruhu, maka bagaimana dengan seorang muslim daripada umatnya Nabi Muhammad, dia gunakan sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya untuk bahagia, gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad, dan dia mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, sekarang kita dapat merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, sekarang bertepatan pada tanggal malam 8 Rabiul Awal, yang artinya 4 hari menjelang miladnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita persiapkan dari sekarang sebuah kado yang istimewa yang akan kita berikan nanti di malam 12 Rabiul Awal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan umur kita. Kita lihat umur kita berapa tahun. Sudah berapa kali kita memberikan kado kepada Nabi Muhammad dalam hidup kita. Kado yang istimewa. Maka dikatakan, kasih bocoran sedikit, dikatakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibu Sintud Durar, pengarang Sintud Durar yang sedang kita baca, beliau mengatakan, "Masyi'un yusiru qalban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misla nashril ilmi wa tablighi wal 'amali bihi." Sesuatu yang paling membuat hati Nabi Muhammad senang dan gembira adalah ketika ilmunya Nabi Muhammad itu disebarkan, disampaikan dan diamalkan. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berikan kado yang istimewa untuk Nabi Muhammad, yaitu berkaitan dengan ilmu. Bantu majelis Masjid Taklim yang dimana di situ ada ilmunya Nabi Muhammad. Kita bantu pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah Tariqul Jannah, di sini ada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Ilham. Ya, kita rutin kajian Syama'ilun Nabi, Syama'ilun Rasul, supaya sedikit banyak yang harus banyak kita mengenal, mengkaji, mempelajari daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliau diizinkan oleh Allah membantu pesantren Tariqul Jannah mengajar di sini, Bu. Ini beliau adalah salah satu ustaz yang mengajar di Ponpes Tahfidzul Quran Tariqul Jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita ruqyah masal ke pengobatan masal, dengarkan dulu majelis ilmu yang akan disampaikan juga dari ustaz kita juga, Ustaz Tariqul Jannah. Kita sudah buka ya resmi Ponpes Tariqul Jannah, ustaz-ustaznya juga sudah siap
bukan ustadz kaleng-kaleng. Ya, beliau ustadz asli, ustadz ilham, ahli tafaqo, ahli baca kitab kuning dan lain sebagainya, ahli ilmu alat, nahwu, musharraf. Dan juga yang ini beliau Ustadz Ridwan, alumni daripada perguruan tertua di dunia. Bukan perguruan, bahasanya gak dukun ya, pesantren tertua, yaitu di Al-Azhar Kairo Mesir. Ini ilmu agama, pendidikan ilmu agama yang tertua. Di mana Bu? Di Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi santri-santri yang di Thalibul Jannah ketika tamat bisa meneruskan di Kairo Al-Azhar Mesir lewat beliau. Mari kita dengarkan juga mau'izah hasanah dari beliau Al-Ustaz Ridwan. Kepada beliau falyatafaddal fa'alaihi mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, yang pertama dan utama ashabul fadilah wal karamah, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para habaib, wa akhussu bidzikr muassisi ma'hadi tariqil jannah Kiai Haji radhiyallahu, wa akhussu bidzikri mudir ma'had tariqil jannah Gus Idris Al-Marbawi hafizahullah. Yang kita hormati para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat jamaah pengajian rutin malam Ahad yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh barakah ini, pada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersilatul arham di pondok pesantren Thariqul Jannah dalam acara pengajian akbar, sholawatan akbar yang langsung dipimpin oleh Gus Idris Al-Marbawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua, para pimpinan pondok pesantren Thariqul Jannah, akan diberikan kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, secara khusus saya memohon dengan segala hormat kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan ini untuk memberikan doa yang ikhlas dan tulus untuk para pendiri pondok pesantren Thariqul Jannah ini, terutama Bapak Kiai Haji radhiyallahu dan Gus Idris Al-Marbawi. Mudah-mudahan beliau akan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akan diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beliau yang dimuliakan oleh Allah, tapi juga nasab beliau sampai Nabiullah Adam alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian, siapa nama bapak dari Nabi Muhammad? Ayahnya siapa? Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu adalah putra dari bapak Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa? Bapaknya Abdullah. Berarti kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa nama bapaknya Abdul Muttalib? Hashim. Bin Hashim. Siapa nama bapaknya Hashim? Abdi Manaf. Jadi semua nasab keturunan sampai Nabiullah Adam alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini adalah kakeknya Nabi Muhammad yang ke-20. Hafal maupun boten jenengan? Kalau nggak hafal nanti belum boleh pulang, harus hafal. Jadi itu adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-20. Kita tahu manusia pertama Nabi Adam, beliau adalah kakeknya Nabi Muhammad yang ke-81. Yang keberapa? 81. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad yang dimuliakan, tapi juga nenek moyang beliau, kakek moyang beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa, yang jumlahnya sangat banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah beliau pernah bersabda, min karamati 'ala Allah an wulidtu makhtunan. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada saya, kata Nabi Muhammad, adalah saya lahir sudah dalam keadaan khitan. Tahu nggak khitan artinya? Ibu-ibu ngerti nggak khitan? Khitan apa artinya khitan? Sunat. Jadi Nabi Muhammad lahir dari rahim ibunya yang sangat mulia yang bernama Siti Aminah sudah dalam keadaan sunat. Itulah salah satu kemuliaan, keagungan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi mukjizat-mukjizat lain yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Salah satunya adalah kalau Nabi Muhammad berdiri di bawah terik matahari siang hari, misalkan jam 12, jam 1, terik matahari, tidak ada bayang-bayangnya. Ngerti nggak bayang-bayang? Nah, bayang-bayang, tidak ada bayang-bayangnya. Berbeda dengan kita manusia biasa. Kalau berdiri di bawah terik matahari pasti ada
bayang-bayangnya. Ada nggak yang tidak ada bayang-bayangnya kalau berdiri di atas di bawah terik matahari? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi insya Allah semuanya ada bayang-bayangnya. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi. Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi dua. Ini kejadian terjadi di atas sebuah bukit yang sangat bersejarah yang ada di kota suci Mekah, yaitu Jabal Abi Qubais. Siapa namanya? Apa namanya? Jabal Abi Qubais. Gunung Abi Qubais ini sekarang di atasnya didirikan istana yang sangat megah. Istana siapa? Istana Pak D. Salman. Pak D saya namanya Salman, Raja Salman. Nah, jadi Raja Salman ini adalah nama Raja Arab Saudi yang ke berapa? Yang ke berapa? Salman? Yang ke-7. Raja Saudi yang pertama dilantik pada tahun 1932 yang bernama Raja Ibnu Saud. Raja Ibnu Saud meninggal dunia diganti oleh Raja Saud. Raja Saud meninggal dunia diganti oleh Raja Faisal. Jadi Faisal yang ketiga. Raja Faisal meninggal dunia diganti oleh Raja siapa? Raja Khalid. Raja Khalid meninggal dunia diganti dengan Raja Fahad. Fahad meninggal dunia diganti dengan Raja Abdullah. Sekarang yang ke-7 adalah Raja Arab Saudi yang bernama Raja Salman. Yang menggantikan Salman kalau meninggal dunia siapa? Siapa? Insya Allah saya yang berdiri di depan kalian semua. Jadi doakan, siapa tahu saya ditunjuk oleh keluarga besar kerajaan Arab Saudi untuk menjadi putra mahkota, menjadi pengganti Raja Salman. Kalau saya menjadi Raja Salman, pengganti Raja Salman, semuanya yang ada di sini dari pojok sini sampai sana akan saya berikan visa umroh dan haji langsung berangkat ke sana bersama keluarga besar Ma'had Thariqul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Maulid. Maulid itu artinya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kalau tahu di Masjidil Haram yang sangat megah itu, jadi Masjidil Haram itu sangat megah sekali, sangat luas sekali. Tidak ada masjid di muka bumi ini yang lebih megah daripada Masjidil Haram. Jumlah toiletnya saja, toilet, jumlah toiletnya Masjidil Haram saja 16.300 toilet. Kalau di Pondok atau di Kurjana berapa itu? Saya tadi itu 8. Nah ini Bu Haji punya yang bangun. Jadi Masjidil Haram itu di Mekah jumlah toiletnya 16.300 toilet. Ada pintu Masjidil Haram yang bernama pintu As-Salam, 150 meter di depan pintu As-Salam ada sebuah tempat yang sampai saat ini Raja Arab Saudi pun tidak berani untuk membongkarnya. Apa itu? Disitulah bekas rumah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen apa enggak jenengan ziarah ke bekas rumah Nabi Muhammad? Pengen apa buatan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung sekarang kita ada di majelis yang mulia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan memanggil kita untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad lahir di Mekah, ya kan? Lahir di mana? Di Mekah. Nabi Muhammad berdakwah sekian tahun di Mekah. Karena di Mekah sudah ditolak oleh orang-orang Mekah, Nabi Muhammad pergi ke kota Taif. Apa namanya? Taif. Kota Taif dari Mekah jaraknya sekitar 100 km.
Nabi Muhammad jalan kaki. Dulu belum ada sepeda motor, belum ada mobil, belum ada Gojek, belum ada. Adanya hanya jalan kaki. Nah, adanya unta, tapi Nabi Muhammad tidak pakai unta, tidak pakai kuda. Jalan kaki ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah ke kota Taif. Di sana berdakwah Nabi Muhammad. Harapan Nabi Muhammad mendapatkan respon yang baik dari warga Taif pada waktu itu. Akan tetapi sebaliknya Nabi Muhammad malah dihina. Dulu belum ada YouTube, belum ada apa? Belum ada YouTube, dihina, dilempari batu oleh orang-orang Taif sampai Nabi Muhammad berdarah-darah. Beberapa bulan yang lalu saya hadir di tempat Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang-orang Taif. Saya berdoa di situ, ya Allah, mudah-mudahan kita yang datang ke sini akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilempar batu, Nabi Muhammad bukan membalas. Bahkan pada waktu itu Allah mengutus malaikat, Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah. Wahai malaikat, temui Nabi Muhammad. Sekarang dia sedang dihina, difitnah oleh orang Taif. Tawarkan sesuatu yang indah untuk beliau. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, kamu mau nggak saya tawarin sesuatu? Kamu kan sudah dihina. Tolong kamu pilih gunung-gunung yang besar di negeri Arab ini. Akan saya angkat, akan saya cabut, dan akan saya lemparkan kepada orang-orang Taif yang telah menghina kamu. Tapi bukan lewat itu, jadi langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya Nabi Muhammad bersabda, saya tidak menerima tawaran kamu wahai malaikat, malah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang yang menghina saya, mudah-mudahan orang yang membicarakan keburukan saya dan lain sebagainya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran yang berharga Bapak Ibu sekalian. Kita ini tidak boleh menebar fitnah apapun caranya. Dengan lisan tidak boleh, dengan perbuatan juga tidak boleh, dengan mencet HP pun juga tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh menebar fitnah, karena kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang suka menebar fitnah. Tidak akan masuk surga orang yang selalu menggunjing orang lain. Gosip bahasa kitanya, bahasa Arabnya an-namimah. An-namimah itu mengadu domba. Nah, itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala berangkobang. Allahumma sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala
Allahumma sholli ala sayyidina. Semuanya angkat tangannya agar kita jauhkan dari orang yang zalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, فحين قرب أوان وقع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسيل، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله
إله إلا الله والله أكبر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام kesabaranmu wahai guruku, kesabaranmu dalam mendidik, kesabaranmu tak tertandingi, kesabaranmu bernilai tinggi, kesabaranmu bernilai tinggi. Pantaslah kami
maulid cuma di pondok selama 40 malam. Riyadhah safari, tidak Riyadhah safari tapi Riyadhah maulid 40 malam. Tidak ada safarinya. Kalau biasanya tahun kemarin kita masih safari maulid 40 malam. Tahun kemarin 1 tahun yang lalu kita masih safari, masih Riyadhah safari maulid 40 malam dari tempat. Ini saksinya beliau ini. Nah, Pak Syaiful ya, Pak Syaiful. 40 malam tahun kemarin. Ya, beliau salah satu pengurusnya. Ya Allah, 40 malam berturut-turut keliling dari wilayah ke wilayah. Karena Allah sekarang sedang menguji kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya ya. Kalau kita ahli maulid, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit-penyakit. Amin. Tetap kita mengadakan di Allah sabtu ya Allah maulid berkurang dibuka hari ini 40 malam berturut-turut tidak putus. Itu bagi jamaah, bagi siapapun yang ingin mengikuti Riyadhah maulid 40 malam di Ponpes Baru Jana bisa hadir. Ini pembukaan malam pertama, besok malam kedua sampai malam ke-40. Bisa keliling Bu. Kalau nggak pandemi kita keliling 40 malam kita rumah jenengan itu bersihan rumah. Mantun di Allah 40 malam, apa mantun safari maulid di rumahnya misalnya sebulan selesai jam 11 sampai itu bersihan rumah. 40 malam berturut-turut. Hari ini nggak bisa karena bulan ini ada pandemi, jadi kita di pondok saja cuman 40 malam. Jadi mau terpedi ini pembukaan safari maulid 40 malam. Assalamualaikum. Mungkin kalau sekiranya aman di desanya aman, di desanya aman nggak ada pondok itu nggak betul apa. Oh Gus, saya 40 malam kedua misalkan, 40 malam ketiga, nggak apa-apa. Ini malam pertama. Sekarang ya Allah maulid 40 malam pertama. Nah, yang mau mendaftarkan diri tempatnya, rumahnya dibuat maulid bisa mendaftarkan diri di pengurus. Tapi dengan syarat, dengan catatan harus aman ya karena pandemi. Tapi sekarang sudah new normal. Yang penting taati protokol kesehatan, tetap bawa masker. Kecuali di pondok ini kan sudah aman, biasa buat rutinan. Habis di Panjenengan itu bisa koordinasi dengan Pak RT, Pak RW. Kenapa? Komengan sama Boro. Malam ke berapa? Kecuali malam minggu tetap di sini ya. Malam minggu tetap di sini. Ini agenda kita tiap tahun tuh hajat besar. Tidak ada bulan-bulan yang mulia kalau nggak bulan Maulid. Ya, bulan yang paling mulia dan dimuliakan Allah adalah bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama yang paling dimuliakan Allah adalah bulan Maulid. Kenapa? Karena bulan Maulid ada kelahiran idola, ada kelahiran kekasih kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru bulan 1000 bulan, baru bulan Ramadan, malam 1000 bulan Lailatul Qadar itu, terus ketikanya malam Jumat. Malam yang paling mulia adalah bulan Maulid, malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu seyogyanya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad, ayo ini adalah hajat besar kita. Belum tentu bulan Maulid yang akan datang kita masih sehat kok, masih hidup. Barang siapa yang rumahnya dibacakan Maulid, insya Allah rumah tersebut akan dijauhkan dari bencana, akan dijauhkan dari azab, dijauhkan dari gejolak jiwa, pertikaian, cerai dan lain sebagainya. Kenapa? Di dalam Maulid, masya Allah, ada suatu cerita kisah ketika seseorang ini nggak punya apa-apa, hutangnya banyak, kemudian ke rumahnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan masya Allah, beliau hartanya melimpah ruah sampai nggak nampung, saking kayanya. Kenapa? Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan, Abi arfihi fatayyabatil majalis wal mahafil. Halo Bu, ada orang media lisan. Barang siapa yang mengagungkan Maulid, maka tidak akan dia lapar. Habib Ali yang menjamin, barang siapa yang mengagungkan Maulid, baca Maulid, maka tidak akan pernah orang tersebut lapar.
Ini bukan insya Allah lagi, tapi sudah dijamin oleh Habib Ali. Gak ada ditanya orang yang ahli maulid itu pelarat gak ada pun. Apalagi mensyiarkan maulid, ya. Apalagi mensyiarkan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Habib Ali lebih arfi tayyibatil majalis wal mahafil. Kalau kita buka sentuh apabila ada majelis-majelis apapun, kalau sebelumnya dibacakan maulid maka harum semua. Kalau ada majelis-majelis, kalau ada maulid kadang itu baunya busuk. Tapi kalau sudah ada maulid harum semua, dibacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesempatan modal buat kita. Fa'id anda ya sih, saat-saat indah adalah saat-saat hari raya kita. Hari raya itu ya maulid ini. Jadi sebenarnya hari rayanya kita itu ada maulid Nabi Muhammad SAW. Ini hari rayanya kita. Jadi kesempatan kita biasanya itu panitia sedih kalau bulan maulid itu biasanya sudah keluar setiap malam. Ada pembelita luar kota ke tempat dari wilayah ke wilayah baca maulid safari setiap malam sampai 40 malam. Ada Allah safari maulid 40 malam. Jadi bagi panjenengan yang mau ikut malam ke-13 Gus, malam ke-12, malam ke-10 sekalian pembersihan rumah Gus, monggo, gratis pun pembersihan rumah, gak ada biaya, karena langsung kontan dibayar Nabi kita Muhammad SAW. Mau yang mau di Surabaya, mau dimanapun, ya Allah safari 40 malam, kita hormat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dengan syarat ya koordinasi sama RT RW. Insyaallah kalau koordinasi aman kok. Yang penting taati protokol kesehatan, ikuti taati pemerintah. Karena apa? Sekarang bukan PSBB, ya. Sekarang sudah new normal, tidak apa-apa. Yang penting taati protokol kesehatan. Mall itu jauh lebih banyak daripada ini. Tadi saya ke mall itu beli AC ini, wah banyak yang datang tuh, nggak ada separuhnya yang aman. Yang penting ditembak itu, oke, itu. Ambil cuci tangan itu. Monggo silakan. Yang daftar sekarang malam kedua besok sisanya aja Gus kan pembersihan rumah misalkan. Malam ketiga, malam keempat. Nah, mumpung bulan maulid ini Allah buka sembara Bu. Oke. Biasanya kan kejenengan kalau undang saya kan masih ini gratis gitu. Khusus bulan maulid. Kita menghormati baginda Rasulullah SAW. Di malam pertama ini sudah iftitah, ini sudah dibuka. Riyadhah Safari Maulid 40 malam. Tiap malam Ahad di sini. Ini malam pertama tuh. Ini malam pertama Maulid terus. Nah, saya minta tolong nanti kepada tim hadroh jangan pulang dulu Gus. Kita mau musyawarah dulu dengan pengurus. Ini bagaimana tim hadrohnya. Jadi kata Bu, ada besok malam kedua langsung angkat tangan. Ini malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam kesel terusnya nggak putus. Ya mungkin belum siap atau lain sebagainya. Jangan takut untuk menghormat menjamu tamu-tamu Rasulullah. Nggak bakalan melarat, nggak bakalan miskin. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ceritanya orang yang banyak hutang melarat itu miskin. Kata Habib Ali, "Idza da'aul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah." Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin sebelum tutup ada sambutan dari Ketua Majelis Ustaz Abdullah Rasyidul Abid. Ini dulu panitia penyelenggara ya Safari Maulid 40 malam, banyak kenangan, banyak Masya Allah Bu, banyak suka duka lah ketika kita Safari 40 malam. Dari wilayah hujan, panas, ada yang sampai kecelakaan dan lain sebagainya, banyak keanehan, keajaiban di dalam Allah Safari Maulid 40 malam. Karena dalam keadaan itu kita lebih nyambung hati kita lebih rekat, hati kita lebih Masya Allah penuh cinta seperti keluarga. Masya Allah. Ini sedih karena itu saya mikir terus malam ini sudah masuk bulan Maulid, gimana yang punya Safari 40 malam masa mau di pondok aja. Ya mudah-mudahan Allah berikan jalan, kita kumpul banyak. Ini orang 100 lebih, sedangkan cuma dibagi 40 sudah diambil 4 di pondok setiap malam minggu kan. Oke. Mumpung Allah mengadakan sayembara, misalkan Pak Jokowi mengadakan sayembara
sapa wonge sak Indonesia sing iso nglahirno anak iku lanang pas bulan mulutan, anak iku kate oleh hadiah satu mobil Pajero, kemudian dapat uang 1 miliar, kemudian umroh haji gratis. Pokoknya syaratnya lek ono wong sak Indonesia iki sing nglahirno anak bulan Maulid. Contoh sayembara seperti itu. Begitu dicek ternyata ono wong di Sidoarjo. Wong oleh apa Bu? Oleh mobil Pajero, oleh duit 1 miliar. Entuk apa malih? Umroh haji gratis. Begitu juga sayembara bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Rahmat ini bulan Maulid. Mungkin sambutan dari Ustaz Abdullah, mungkin dari ini panitianya di atas Akad Maulid 40 malam. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami hanya menyambung saja apa yang sudah disampaikan oleh Gus Idris tadi, bahwasanya kegiatan kita setiap Maulid selalu mengadakan safari Maulid 40 malam. Oleh karena itu kami mohon kepada para bapak ibu yang sedianya kepingin rumahnya ditempati diadakan kegiatan Maulid seperti malam ini, monggo bisa mendaftar kepada kami ataupun kepada ketua pondok Mas Rindis ini. Nanti kita pengurus pondok nanti bermusyawarah sebentar masalah nanti perjalanan ke siapapun yang akan di tempat di rumahnya, ataupun masalah-masalah nanti apa yang harus disediakan. Jadi bukan hanya tempat saja, tapi yang harus disediakan misalnya Sony. Nanti orang yang kesana saya nggak ada ya, terus dibawa karopo ya. Jadi yang harus disediakan khususnya sound sama apa? Apa? Sama konsumsi kalau ada ya, yang ringan-ringan saja. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mampunya teh sama kopi ya monggo. Mungkin sama jajan-jajan yang ringan-ringan saja, yang mampu. Yang mampunya itu, yang nggak mampu ya nggak terserah. Kalau nggak ada kopi ya teh, kalau nggak ada kopi teh ya kopi susu. Kalau nggak ada saya guyur saja. Jadi masalah konsumsi tidak perlu dipikirkan. Yang penting Maulid, Maulid di rumah panjenengan dan semuanya bisa hadir. Syukur-syukur seperti itu. Harapan kami Bapak Ibu bisa rumahnya ditempati seperti malam ini. Mudah-mudahan rumahnya barokah ya. Dan jenengan dapat rezeki sing kuat halal barokah. Bisa rumahnya bisa ketempatan. Jadi sekali lagi besok atau kapan bisa menghubungi kami atau Mas Bilnis. Ya ini ketua pondoknya ya. Jadi kalau nggak bisa menghubungi kami bisa menghubungi Mas Bilnis. Bisa ya, mau mencatat nomor telepon silakan. Kalau misalnya sekarang musyawarah sama keluarga yang ada di rumah, aku kepingin nekakno Gus Idris sekeluarga atau dari Dio ingin mengadakan Maulid di rumahku, ayo musyawarah, langsung kok sepakat telepon saya. Oke, nomornya 083 yang punya handphone silakan 083 888
84 66 55 777. Nomor cantik. Uangnya gak cantik. Kami ulang 083 84 66 55 777. Sudah ya? Jelas? Oke. Silakan menghubungi saya kapan saja, besok, malam, siang, dan sebagainya. Kami tunggu pengumuman hubungan dari Anda ke kami. Bapak Abdullah Rasidul Abid. Abdullah Rasidul Abid. Kalau ini Mas Birnis. Ini nomor pondok. Untuk nomor saya 082 90 082 90 4345 248. Sekali lagi 082 90 4345 248. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh para saudara-saudara sekalian. Cukup sekian. Saya kira cukup sekian nih. Jelas? Ada pertanyaan? Iya, monggo Pak. Lumayan mana Pak? Ya, insya Allah. Nanti saya dari Surabaya musyawarah dulu ya. Ya, musyawarah dulu ya. Sama Mbak Yai sama aku sama kami. Saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau langsung hubungi saya, nomor HP saya 00000. Jadi mati. Hadirin rahimakumullah, monggo ditutup dengan doa akhir majelis. Mungkin keluar dari majelis ini melainkan semua dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Macam-macam dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadian yang muhimmah bisa langsung sama Mbak Yai yang di Solawatan kombinasi di lantai bawah. Dan setelah selesai di lantai bawah, nanti jam 12 pas saya tunggu di lantai 2 untuk berlatih bukaan cakra. Itu saja, semoga bermanfaat. Monggo bareng-bareng doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul insyaallah. Jadi semua yang lantai yang masuk ke lantai 2 untuk pembukaan cakra bebas, siapapun bisa. Oke. Pokoknya sudah pengisian angka dalam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kesabaranmu wahai guruku, kesabaranmu dalam mendidik, kesabaranmu tak tertandingi, kesabaran
kesabaranmu.